Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Kali ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 3, kelas 6. Ada 5 muatan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah PPKN mengenai pengamalan Pancasila. Yang kedua adalah bahasa Indonesia mengenai kesimpulan pada suatu paragraf. Yang ketiga adalah IPA, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang keempat adalah IPS mengenai politik negara ASEAN. Yang kelima adalah SPDP tentang poster dan komik. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita masuk pada pelajaran PPKN yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan sila pertama, yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh pelaksanaan sila kedua, yaitu persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan Pancasila ketiga, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, kemudian mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, berikut ini adalah contoh pelaksanaan Pancasila sila keempat. Tidak memaksakan keinginan, kemudian selalu bermusyawarah untuk memecahkan masalah, mengutamakan kepentingan orang banyak, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya adalah contoh penerapan sila kelima. Selalu bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, dan tidak bergaya hidup mewah. Oke, berikutnya kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu membuat kesimpulan dari suatu paragraf. Nah, langkah dalam membuat kesimpulan adalah membaca teks bacaan dengan teliti, kemudian menentukan kalimat utama pada suatu paragraf, menentukan ide pokok paragraf, kemudian menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf, kemudian menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Dan yang terakhir adalah merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Oke, ini adalah contoh dari bacaannya ya. Oke, kita baca dulu. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Oke, kesimpulan dari paragraf ini adalah Taman Nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Oke, kita masuk pada pelajaran IPA yaitu perbedaan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Oke, perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Contohnya adalah di situ ada akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Kemudian ada tunas, adventif, spora, dan geragi. Oke, yang pertama adalah umbi batang. Nah, umbi batang ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Ini contohnya adalah kentang ya. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Ada kentang ini contohnya. Kemudian ada umbi jalar. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Contoh tumbuhannya memiliki umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Selanjutnya umbi akar.
Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Selanjutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya ini adalah ada kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Bisa dilihat pada gambar ya. Yang kelima adalah geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contohnya adalah arbei, rumput teki, dan stroberi. Selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun. Nah, contoh dari tanaman yang bertunas adalah ada pisang, bambu, dan tebu. Selanjutnya adalah tunas adventif. Nah, tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Contohnya adalah cocor bebek, sukun, dan cemara. Oke, selanjutnya kita masuk pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Nah, macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan meliputi mencangkok, menempel atau okulasi, kemudian ada menyambung atau mengenten, stek, ada merunduk, dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil ya, atau tumbuhan yang berkeping dua. Misalnya ada jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat ya. Misalnya nih, ada mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Nah, tujuan dari okulasi adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Oke, yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan dari menyambung ini atau mengenten adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Oke, yang keempat adalah menyetek. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat distek antara lain adalah ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Setelah akarnya banyak cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk akan dipotong. Nah, contohnya adalah tanaman alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran IPS yaitu fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Kepala negaranya adalah presiden, kemudian ibu kotanya ada di Jakarta. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia, kemudian mata uangnya adalah rupiah. Kemudian Indonesia ini merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Pancasila merupakan dasar negara kita. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Kepala negaranya dipimpin oleh Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Kemudian ibu kotanya ada di Bandar Sri Begawan. Bahasanya adalah Melayu dan bahasa Inggris. Mata uangnya adalah Brunei dolar. Kemudian Brunei ini merupakan negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Selanjutnya adalah Kamboja. Kepala negaranya adalah Raja.
kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya Phnom Penh, bahasa nasionalnya adalah Khmer, kemudian mata uangnya adalah Riel, kemudian kita masuk pada negara Laos. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden, kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya ada Vientiane, kemudian bahasa nasionalnya adalah bahasa Lao, kemudian mata uangnya adalah Kip atau Lak. Sekarang kita masuk pada negara Malaysia. Malaysia, kepala negaranya adalah Sultan Muhammad V saat ini ya. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Datuk Seri Muhammad Najib. Kemudian ibu kotanya ada di Kuala Lumpur. Bahasanya adalah bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Kemudian mata uangnya adalah ringgit Malaysia. Selanjutnya adalah Myanmar. Kepala negaranya adalah presiden, kemudian ibu kotanya di Naypyidaw. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Myanmar, mata uangnya adalah Kyat. Kemudian Myanmar ini dijuluki sebagai negeri 1000 pagoda. Selanjutnya adalah Filipina. Kepala negaranya adalah presiden, ibu kotanya di Manila, bahasanya adalah bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Selanjutnya adalah Singapura. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, kemudian ibu kotanya adalah Singapura, bahasanya adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang yang digunakan adalah dolar Singapura. Nah, Singapura ini dapat menjadi negara yang paling maju saat ini di ASEAN. Selanjutnya adalah Thailand. Kepala negaranya adalah Raja ya. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, kemudian ibu kotanya ada di Bangkok. Bahasanya adalah Thai, mata uangnya baht. Thailand ini merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Selanjutnya adalah Vietnam. Kepala negaranya adalah presiden, kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya di Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Vietnam, mata uangnya adalah dong. Oke, selanjutnya kita masuk pada pelajaran SPDP yaitu poster dan komik. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Nah, poster ini biasanya ditempel di tembok ya, bisa di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Nah, di sekolah kalian pasti ada poster ya. Ini ada poster pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Oke, selanjutnya adalah kita belajar tentang komik. Komik adalah cerita bergambar. Nah, komik ini isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik ini memiliki balon kata-kata ya atau dialog. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung Pak Mono dengan like video, subscribe channel ini, dan bagikan video pembelajaran ini ke teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.